melaksanakan kegiatan kita selanjutnya, yaitu pendampingan di 26, di mana nanti Bu Nani terkait yang perlu kita sharingkan dengan ini, yaitu fokus kita adalah rancangan program yang berbeda pada murid. Adapun untuk beberapa yang kita bahas adalah pertama nanti penerapan aksi nyata murid dari satu, kemudian juga rancangan program yang berbeda pada murid, kemudian juga pengembangan komunitas praktisi, dan juga dialog pasca observasi pembelajaran dengan masuk jalan. Oke Bu Nani, terkait tidak lanjut dari pendampingan ini juga kemarin, saya sudah dibawa untuk mendampingi ya teman sejawat untuk membuat RPP yang berdiferensiasi. Saat ini kok sudah dilaksanakan ya? Alhamdulillah sudah. Ya, alhamdulillah sudah. Kemudian nanti setelah kita sharing, nanti ada dialog soal observasi dengan teman sejawat yang sudah dilaksanakan dengan RPP. Sebelumnya, sebelum ke sesi berikutnya, untuk lembar observasi sudah disiapkan dari sebenarnya. Kemudian yang pertama saya ingin bertanya kepada Ibu terkait dengan pembelajaran daring selama 1 bulan ini, kira-kira materi apa saja yang sudah dipelajari di kegiatan kita? Yang sudah dipelajari untuk 1 bulan ini ya. Tentang ini katanya dengan gitu-gitu ya, yang sudah dipelajari di elaborasi, di IMS ya. Kita sudah mempelajari tentang pemetaan aset ya. Itu jadi kita itu sebenarnya belum tahu ternyata itu lembaga kita atau di sekitar kita itu banyak sekali aset yang belum muncul dari belum kita ketahui gitu. Jadi dengan mengikuti pembelajaran ini, mempelajari materi, kita jadi tahu ternyata aset-aset seperti ini itu ternyata bisa dimasukkan dalam aset sekolah kita. Di sekolah itu banyak sekali ya. Jadi itu salah satu materi dipelajari di satu kegiatan ini ya. Kemudian selain itu ada terkait satu mungkin pengambilan perusahaan ini ya, itu juga sudah termasuk. Ternyata apa itu dalam pengambilan keputusan itu kita harus melakukan beberapa tahapan supaya mendapatkan keputusan yang maksimal dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke. Baik, karena apresiasi yang sebelumnya karena sudah mengikuti program kita ini sampai saat ini. Semoga nanti terus berjalan lancar, panjenengan juga semangat sampai lulus, insyaallah ya. Jadi karena kita nanti sesi yang pertama nanti terkait dengan penerapan aksi nyata pada pendidikan satu ya. Yang pertama nanti terkait proses pembuatan data sumber daya ya, yang sudah kita pelajari di modul itu. Yang pertama bagaimana proses Ibu dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Ya. Untuk yang pertama itu memahami betul 7 aset yang ada, yaitu diantaranya aset manusia, aset fisik, aset sosial, budaya, lingkungan, politik, finansial, dan juga agama dan budaya. Itu yang pertama. Terus setelah itu memetakan aset tersebut, modal itu termasuk modal internal atau modal eksternal yang di daerah untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang ideal dan menyenangkan, yaitu dengan memasukkan aset golongan sesuai golongannya, yaitu golongan tanah, mesin, gedung maupun yang disesuaikan dengan masukan aset itu. Dan yang terakhir berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan pihak-pihak yang terkait dalam memetakan aset tersebut. Berarti kita belajar yang pertama lakukan identifikasi dulu ya. Identifikasi. Kemudian ketika Anda sudah mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah Ibu, adakah kendala atau tantangan? Untuk kendalanya gini, terkadang kita itu masih belum mengetahui, belum tahu atau masih sering berpikir tentang kekurangan. Ternyata kita kan nggak tahu, oh ternyata itu juga bisa dimasukkan aset. Tapi kita itu selama ini masih berpikirnya apa ya asetnya, apa kita punya. Ternyata banyak sekali setelah digali itu berbagai aset yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, kurangnya informasi mengenai aset daerah. Yang ketiga, setelah mengetahui aset daerah, cenderung sulit untuk menentukan aset yang dapat dimanfaatkan untuk sekolah. Karena ternyata begitu banyak aset yang ternyata baru kita sadari kalau itu termasuk aset. Ya, sebelum kita belajar di program ini,
kita berpikirnya masih berbasis kekurangan aja Iya, ya. betul. Nggak tahu kalau ternyata di sekolah itu banyak sekali aset yang mungkin kita awalnya mandang itu kekurangan kita, Iya. tapi ternyata itu bisa menjadi aset gitu ya. Kemudian bagaimana perasaan ibu setelah itu bisa menemukan banyak sekali aset, ternyata di sekolah kita banyak sekali, perasaan ibu gimana? Sangat antusias Ibu dan senang sekali dengan mengelola aset yang dulu. Ternyata begitu banyaknya aset yang kita miliki yang setelah sadar ternyata merupakan aset tadi ya, dan juga menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam mengelola aset tersebut. Kemudian pertimbangan ibu dalam program seperti sekolah. Yang pertama itu mewujudkan merdeka belajar dengan pengelolaan program yang berpihak pada murid, yang mempertimbangkan kebutuhan belajar dengan berpikir berbasis kekuatan aset melalui pendekatan inquiry apresiatif tahapan belajar tersebut. Dan yang kedua, dengan mengedepankan kekuatan aset atau melakukan pendekatan inquiry apresiatif berpikir berbasis aset dan dengan pertimbangan kebutuhan belajar murid yang prosesnya pembelajaran berpihak pada murid dalam merdeka belajar, yaitu belajar di mana saja tidak ada dalam kelas dan dengan alat bantu atau media apa saja, tapi tujuan pembelajaran bisa tercapai, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut. Jadi pertimbangannya adalah untuk mewujudkan merdeka belajar, memenuhi kebutuhan murid agar sesuai dengan minat dan bakatnya, terutama itu ibu. Kemudian ketika banyak sudah mengidentifikasi sudah mengidentifikasi sumber daya ada sekolah, apakah terdapat hal lain yang ibu temukan selain dari yang sudah panjenengan tadi, selain mungkin dari selain dari tujuh tadi ya, tujuh modal tadi, adakah hasil lain yang sekiranya panjenengan temukan di sini? Untuk sementara masih belum bukan lain. Mungkin Mungkin lain waktu mungkin tahu lagi Iya. menemukan kembali lagi seperti itu. dan ternyata itu bisa menjadi aset Aset kita. kita. Ya, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya terkait dengan refleksi proses pengambilan keputusan ya, di modul 3.1 nih ya, kemarin Anda sudah belajar beberapa materi terkait bagaimana sih proses pengambilan keputusan itu yang baik dan bijaksana. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini yang pertama, berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak Ibu lakukan di tempat tadi ya, bagaimana kira-kira hasil pemetaan itu bisa mempengaruhi proses keputusan mengambil proses pengambilan keputusan yang diambil. Ya, baik. Melalui pemetaan sumber daya itu, melalui pemetaan sumber daya dan menjadikan program sekolah yang berpihak pada murid dan dapat dirancang dengan lebih optimal sehingga mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Kemudian menurut Ibu dari proses pemetaan tadi sumber daya tadi yang perlu dievaluasi atau perlu ditingkatkan itu apa saja? Ya. Yang perlu dikembangkan dari aset yang sudah berjalan yaitu pada pemberdayaan aset sosial Ibu, di mana dengan meningkatkan kerjasama dengan lembaga di luar sekolah yang dapat menunjang pembelajaran seperti menjadikan guru tamu atau praktisi sehingga dapat meningkatkan soft skill maupun hard skill murid tersebut. Begitu. Jadi yang perlu ditingkatkan di aspek Sosialnya. sosialnya. Ya. Kemudian apa hal yang menurut Ibu itu bisa mendukung belajar itu dalam mengambil sebuah keputusan? Adanya komitmen dan juga konsistensi dari dalam diri untuk menjalankan tahapan pengambilan keputusan yang berdampak pada murid dan berbasis kekuatan aset. Mungkin selain dari komitmen dengan apakah dari unsur luar, mungkin dari kepala sekolah, dari guru itu bisa apa? Mungkin juga adanya kolaborasi dan juga dukungan dari warga sekolah yang lain seperti itu. Soalnya kalau kita di lembaga itu kalau mau keputusan pasti jadi teman kita dan stakeholder tidak mendukungnya juga tidak berhasil ya. Jadi kita harus bisa berkolaborasi, bisa kerjasama dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat seperti itu gitu. Kemudian dari pengalaman Ibu selama menjadi guru di lembaga ini, mungkin sebelum panjenengan mengikuti program guru ini atau bahkan saat ini, pernahkah Ibu melalui di MIK atau dengan teman sejawat atau dengan murid, atau dengan kepala sekolah? Ya, ada itu. Ya, seperti apa bisa ceritakan kasusnya? Pengalaman di ilmu etika yang saya alami di sini yaitu pada saat peserta didik itu mendapatkan nilai yang di bawah KKM. Dan kita kalau nilai di dalam rapot itu
jangan di bawah Jangan di bawah KKM KKM. ya. Terus dilema etikanya kita harus menaikkan atau membuat nilai tersebut menjadi KKM. Jadi dengan cara melakukan remedi, terus pengayaan seperti itu. Jadi setelah dilakukan remedi seperti itu, pengayaan itu, misalnya belum mencapai KKM itu seperti apa Itu solusinya? yang menjadi dilema etika selama ini Ya, sudah maksimal tapi tetap seperti itu. terus solusinya gimana Bu kalau misalnya sudah dilakukan pengayaan seperti itu, remedi, terus ternyata masih tetap aja nilainya seperti itu, dari panjenengan gimana? Itu tadi mendapatkan apa itu dengan nilai yang didapat meskipun sudah di remedi di melakukan pengayaan tapi tetap masih mendapat nilai seperti itu tuh mungkin dikasih apa ya, seperti harus disupport, harus diberi apa itu masukan ya mungkin iya kerjasama dengan orang itu juga sudah pernah, mendatangkan orang tua juga pernah, dan juga mungkin dengan melalui tutor sebenarnya juga ibu ya seperti itu. Mungkin itu bisa salah satu solusi ya, bisa dicapai KKM. Kemudian menurut Ibu apakah proses keputusan mengambil keputusan tadi terkait kasus di Madinah itu tadi, apakah menurut Ibu ketika Ibu mengambil sebuah keputusan itu sudah sesuai dengan prinsip yang sudah menjadi pelajaran saat ini dan juga sudah lengkap? Iya. Pengambilan keputusan tadi berdasarkan modul 3.1 yaitu dapat dijadikan patokan atau rujukan utama karena dengan mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian yang sudah dipelajari dan menjadikan keputusan itu bisa lebih dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak sekedar mengambil keputusan harus seperti ini, ternyata melalui langkah-langkah seperti itu tadi. Agar nanti keputusannya juga diambil itu bisa diterima oleh semua pihak. Jadi ada 3 langkah, ada 3 prinsip dan 9 langkah yang perlu kita lalui ya agar bisa mengambil sebuah keputusan yang bisa diterima. Kemudian apa hal yang menurut Ibu itu perlu dikembangkan lagi terkait dengan ataupun selain dikembangkan juga evaluasi terkait pengambilan keputusan ini? Tentu setelah pengambilan keputusan tersebut diperlukan observasi untuk mengukur keefektifan dari keputusan yang diambil sehingga bisa dijadikan refleksi dan evaluasi dalam keputusan berikutnya begitu. Jadi agar keputusan yang diambil itu dapat maksimal fungsinya dan juga bisa membahagiakan semua pihak, dapat diterima oleh semua pihak juga. Ya, nanti dari hasil misalnya dari satu kasus terus diambil sebuah keputusan, kemudian selanjutnya diobservasi ya, apakah keputusan yang kita ambil itu sudah sesuai. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan rancangan program yang berdampak pada mutu hukum. Ya. Sampai saat ini apakah itu membuat rancangan program itu? Alhamdulillah sudah. Seperti apa program yang sudah Panjenengan rancang? Ya. Program baru itu saya beri nama Siap Pangan Kita itu akronim dari setiap pagi pengembangan karakter, iman dan takwa. Seperti itu. Oke, terus itu teknisnya seperti apa Bu? Gini, nanti sebelum pembelajaran dimulai, sebenarnya dulu sekarang sudah tapi kelihatannya belum kurang efektif ya. Setiap pagi itu anak-anak melakukan sholat duha. Setelah itu masuk ke dalam kelas, saya bagi untuk hari Senin sampai Rabu itu hafalan juz amma, setiap kelas itu saya bagi suratnya. Terus kami sampai Jumat Sabtu itu Asmaul Husna seperti itu. Jadi dari kegiatan pagi sholat duha sampai pada pagi kira-kira membutuhkan waktu berapa menit seperti itu? Untuk sholat duha itu tergantung karena imamnya kan di sini ambil dari luar juga. Jadi tergantung itu Bu. Untuk itu pelaksanaannya saran-saran salah satu sampai itu sudah berjalan gitu. sudah berjalan tapi kurang efektif. Iya. Setelah itu banyak bisa lebih dikembangkan lagi, dimaksimalkan, mungkin ditambah inovasi baru ya. Dan itu bisa berjalan dengan lancar, bisa terus berjalan sehingga bisa mengembangkan khususnya di materi iman pertama tadi ya. Oke, itu jadi bentuknya program seperti itu ya.
kemudian dukungan Ibu perlukan untuk menerapkan program itu apa? Ya, saya akan mendukung penuh terhadap program tersebut dengan cara ikut terjun langsung Ibu terhadap pelaksanaan program tersebut. Jadi mendampingi peserta didik dalam melaksanakan program tersebut. Selain dari itu sendiri, apakah Ibu membutuhkan dukungan dari Ya, kolaborasi terhadap ya tetap jadi tidak hanya sendiri sendiri ya. Dukungan dari kepala sekolah, mahasiswa, orang tua. Selanjutnya terkait tantangan tentunya dalam membuat program ya, juga dalam pelaksanaannya pasti ada kendala ya. Mungkin bisa diceritakan kendala atau tantangannya seperti apa ketika pendidikan sudah membuat sudah menjalankan program. Ya, tantangannya terhadap program yang saya buat itu tentang kekonsistenan. Jadi membuat kekonsistenannya, istiqomahnya itu yang sangat sulit karena mungkin karena kita itu pasti ada kegiatan lain gitu. Kadang kalau ada kegiatan ini programnya ini mungkin istirahat dulu, lanjut besok ada seperti itu. Jadi tantangannya itu keistiqomahannya itu. Gitu. Melakukan memang kalau kita untuk mengistiqomahkan suatu kegiatan itu salah satu menjadi kendala ya. Karena memang kita tidak hanya sendiri, kita harus merangkul semua pihak yang ada di sekolah. Jadi ketika mungkin ada kegiatan ujian, mungkin itu kan tidak bisa dilaksanakan, itu juga seperti itu. Jadi salah satu tantangannya. Kemudian bagaimana cara itu untuk menghadapi tantangan tadi? Ya, berkolaborasi dengan semua warga sekolah itu termasuk dengan kepala sekolah, teman sejawat untuk ikut mendukung dan ikut berpartisipasi aktif dalam program tersebut demi tercapainya kelancaran keistiqomahan program tadi. Kita harus sepadan-padannya juga untuk mengatur waktu, kemudian juga berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan sejawat, dan orang tua. Ini semoga nanti program itu bisa terus berjalan ya, untuk bisa menambah keimanan tadi. Kemudian terkait perkembangan komunitas praktisi yang sudah banyak pelajari di media sebelumnya Bu, apakah itu sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah terutama? Ya, untuk komunitas praktisi itu belum membuat di sekolah belum ya? Ya, belum. Kemudian alasannya apa Bu? Apa masih ada yang berganjal seperti itu kok belum dibuat seperti itu? Alasannya gimana ya? Belum terbentuk kita aja, masih mungkin berusaha mungkin segera terwujud gitu. Ini bisa segera dievaluasi lagi, bisa kerjasama mungkin dengan teman sejawat untuk membuat sebuah komunitas di mana komunitas itu nanti bisa di dalamnya bisa dengan menyampaikan informasi-informasi atau ilmu baru yang sudah kami dapatkan di modul ini ya, di modul seperti tahun 2002 ini. Kemudian nanti di komunitas itu nanti pelajarnya juga bisa sharing terkait program-program apa sih yang sekiranya cocok untuk keluarga kita, yang bisa mengembangkan semua aspek perkembangan anak itu bisa. Jadi nanti bisa berkolaborasi ya teman-teman. Kemudian kalau di tingkat selain di lembaga mungkin di tingkat lingkungan, di tingkat kecamatan sudah ada. Kalau di lingkungan kecamatan mungkin KKG itu Ibu ya. Kalau di KKG itu rutin Ibu kegiatannya tidak harus 1 bulan sekali, mungkin sebulan bisa berkali-kali tergantung kebutuhan Ibu. Kadang 1 bulan sekali, kadang 1 bulan itu berkali-kali ya, tergantung mungkin ada informasi mendadak apa yang saya dapat dari kabupaten, nanti saya sampaikan ke teman-teman di tingkat kecamatan seperti itu. Perannya Ibu di situ sebagai apa? Di pendidikan terus ya. Kemudian mungkin dari kegiatan komunitas itu apakah ada hal yang menyenangkan yang dilakukan di situ? Iya, di dalam kegiatan komunitas praktisi di tingkat kecamatan itu pada saat kita itu mengadakan pertemuan, kita bisa saling sharing tentang perangkat pembelajaran, tentang peserta didik kita. Mungkin ada peserta didik atau mungkin ada bapak ibu guru yang mengalami kesulitan terhadap peserta didiknya yang punya permasalahan seperti apa, itu nanti kita bisa sharing. Dan juga
terhadap perangkat pembelajaran, mungkin perangkat pembelajarannya yang kurang apa. Misalkan kita sudah buat perangkat pembelajaran, salah satu perangkat pembelajaran, terus ini kira-kira sudah sempurna atau belum, itu nanti kita bahas di situ. Iya. Selain kita administrasi pembelajaran, juga bisa curhat masalah anaknya, ada yang punya kasih yang sama gitu ya, misalnya kok sering terlambat dan teman-temannya juga ada seperti itu ya. Oke, jadi memang kalau kita memiliki sebuah komunitas itu memang menyenangkan dan kita punya pengalaman-pengalaman baru ya, insya Allah itu pengalaman yang positif seperti itu. Tergantung kita juga kita mengambil pelajaran di situ ya, yang positif kita ambil, yang negatif kita hilangkan seperti itu. Kemudian apa rencana Ibu, rencana yang akan kita angkat di komunitas praktisi itu setelah program ini, setelah panjang lulus, apakah panjang punya rencana di komunitas praktisi itu untuk usul suatu kegiatan mungkin seperti itu? Ya, insya Allah nanti kalau di tingkat kecamatan kan lingkupnya sama ya dengan gurunya. Kalau di lingkungan lembaga itu kan ada guru PI dan juga guru kelas. Kalau di tingkat kecamatan kan gurunya sama. Jadi pembahasannya misalkan tentang materi pun juga sama. Jadi insya Allah nanti setelah selesai ini nanti saya akan sampaikan apa yang saya dapat di sini. Jadi materi-materi apa yang saya dapat itu saya sampaikan. Terus apa itu, dan nanti akan bersama-sama membuat sebuah program. Sebenarnya sudah ada rencana, tapi belum terwujudkan, ya begitu. Untuk kegiatan tentang keagamaan sih. Insya Allah mungkin kan bisa terwujud. Nanti semoga bisa terwujud, bisa apa ya, tetap antusias gitu ya, semangat untuk melaksanakan itu agar bisa menularkan ilmu tadi ke teman-teman yang lain seperti itu ya. Kemudian di komunitas praktisi itu tentunya kita juga berdukungan ya. Kira-kira dukungan dari pihak mana saja di komunitas praktisi itu yang sekiranya perlukan perlu dukungan dari siapa gitu. Kalau yang saya perlukan itu di komunitas praktisi itu dukungan dari semua pihak itu. Jadi kesemuanya itu tidak hanya, misalkan saya kan sebagai sekretaris dan juga saya tidak hanya membutuhkan dukungan dari ketua saja atau bendahara saja, tapi membutuhkan dukungan dari semua pihak, dari semua seksi-seksi anggota, semuanya kita membutuhkan dukungan itu, karena sebuah program tanpa dukungan dari semuanya itu tidak akan berjalan. Seperti itu. Jadi pengawas itu sudah betul. Sangat antusias sekali pengawas itu kalau misalkan kita punya program, kita sampaikan itu sangat mendukung sekali. Dan juga terjun langsung pengawasnya seperti itu. Berarti sangat mendukung ya seperti itu. Oke, semoga nanti program-program bisa luar biasa tadi setelah ini bisa menerapkan, bisa menyempurnakan dan bisa bermanfaat ya bagi khususnya bagi teman-teman semuanya. Baiklah Bu Erna, itu tadi terkait sharing kita ya di BMK ini. Setelah ini bagaimana bisa melakukan dialog pasca pembelajaran dengan langsung jawab. Selamat pagi Bukun Satu. Ya Bu Erna, selamat pagi. Baik Bukun Satu, kita bertemu di sini. Kita akan membahas setelah panjenengan melakukan praktek pembelajaran kemarin itu ya. Kita akan melakukan wawancara pasca observasi. Baik, bisa kita mulai Bukon? Iya, siap Erna. Oke. Yang pertama Bukon ya, bagaimana pendapat Bukon setelah menyajikan pembelajaran yang Bukon praktekkan kemarin? Iya. Setelah melakukan pembelajaran yang diamati oleh Bu Erna, jujur Bu Erna, saya sudah merasa lega ya, karena saya merasa materi yang saya sampaikan itu sudah tuntut, sudah sesuai dengan RPP yang saya buat. Ya, baik. Selanjutnya Bukon, apakah proses pembelajaran yang Bukon sampaikan, yang sudah Bukon praktekkan tadi, itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Iya. Yang saya lakukan di pembelajaran tadi, saya melakukan pembelajaran sesuai RPP Bu Erna. Jadi tahap-tahapnya itu saya tentunya membawa RPP ya, yang sudah saya
siapkan sebelumnya, kemudian saya melakukan pembelajaran itu berdasarkan RPP yang saya buat. Ya, baik. Jadi sudah Runtut. mulai dari awal, Iya, pembukaan, kemudian inti, penutup, penilaian, ya sudah. Selanjutnya, apakah Bu Persatun bisa menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi, Bu? Yang saya rasakan gitu ya, Mbak? Iya. Yang saya rasakan yaitu tadi lega, karena anak-anak juga bisa mengikuti apa yang saya itu rancang sesuai RPP. Karena anak-anak itu aktif, ya saya akan menyajikan berdasarkan video, kemudian anak-anak saya ajak diskusi, kemudian anak-anak saya ada pemberian tugas juga, kemudian presentasi di depan kelas. Nah, setelah melihat itu semua, melaksanakan itu semua, oh ternyata anak-anak itu juga berani tampil ke depan kelas, kemudian mampu mengungkapkan pendapatnya kepada temannya gitu. Saya merasa senang meskipun ada sebagian anak yang masih kurang aktif. Jadi hal-hal yang memuaskan bagi Bu Persatun itu kan sudah Anda sampaikan. Iya. Jadi sudah bisa, anak-anak sudah berani untuk Berani presentasi ke tampil. depan, sudah berani mengungkapkan apa yang menjadi pikirannya, seperti itu Bu Persatun. Iya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana perkiraan Bu Persatun mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Kalau mengenai tujuan pembelajaran ya tidak tercapai 100% gitu Bu Erna ya, karena kita itu juga anak kelas 1 yang saya ajar ya perlu proses gitu. Tujuan pembelajarannya sebagian besar sudah tercapai, yaitu sekitar 90 ke atas, 90% ke atas itu anak-anak sudah bisa menyerap materi apa yang saya sampaikan. Yaitu tadi masih ada sebagian anak yang kurang aktif karena kurang berani. Nah, itu semua harus kita pupuk setiap hari agar anak-anak itu tampil berani dan bisa belajar dengan mandiri dan menyenangkan. Selanjutnya, Bu Kong, apa yang menjadi kesulitan siswa tersebut? Ya. Dari Bu Kong kan banyak siswanya ya, mungkin dari kesulitan siswa-siswa tersebut apa? Ya. Kalau kesulitan siswa itu tadi Bu, rasa kurang percaya diri masih ada. Kemudian juga dari saya sendiri mungkin perlu dievaluasi juga ya, karena saya itu kan menggunakan media audio visual juga, yaitu video. Nah, sebenarnya saya sudah berusaha untuk menyiapkan ini videonya begitu, pakai LCD begitu ya. Nah, itu kekurangannya suaranya, karena suaranya itu kurang keras ya. Pada mulanya saya itu menggunakan sound yang Bluetooth itu ya, saya kira sudah mencukupi, dan ternyata kalau untuk satu kelas volumenya kurang, sehingga anak-anak kurang menarik karena suaranya video itu kurang keras gitu. Kalau anak-anak itu kan sukanya yang keras gitu ya, agar mereka memperhatikan gitu. Itu termasuk kesulitan saudara tadi? Iya. Itu kesulitan Bu Persatun. Sekarang mungkin ada alternatif lain untuk mengatasi kesulitan atau masalah tersebut. Ya. Kalau untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pembelajaran ya Bu Erna, kedepannya mungkin saya akan menyiapkan lebih matang dalam pembelajaran. Ya, saya coba dulu. Misalnya sound systemnya itu sudah memenuhi kalau ditampilkan untuk menjangkau satu kelas gitu. Ya saya usahakan nanti bisa bawa sendiri yang tidak merepotkan orang lain. Misalnya sound system yang bisa ditempel itu tinggal pakai gitu ya. Jadi tidak perlu merepotkan orang lain gitu lah. Baik, Bu Persatun. Setelah Bu Persatun menjelaskan tentang kesulitan Bu Persatun yang Ibu hadapi di dalam kelas setelah melaksanakan praktek pembelajaran tadi,
Bukom 1 tadi kan menjelaskan bahwa peserta didiknya Bukom itu keaktifannya masih belum maksimal. Jadi di sini mungkin saya mau menyampaikan beberapa evaluasi, mungkin Bukom menghendaki atau mengizinkan. Iya Bu Erna, sebagai bahan untuk tahap selanjutnya ya, untuk memperbaiki proses belajar saya selanjutnya. Saya belajar dari Bu Erna, kan apa yang kurang gitu. Ya, baik. Baik juga di sini mungkin yang panjenengan katakan tadi kan keaktifannya kan masih 80 sampai 90% besar. Baik, di situ pasti ada beberapa anak atau beberapa siswa yang masih belum aktif pembelajaran di dalam kelas tadi. Mungkin di pertemuan selanjutnya Bukom bisa lebih lebih dalam pembelajarannya tadi mungkin medianya kan menggunakan audiovisual tetapi wajib, dan juga mendikani tadi kan diskusi dulu. Volumenya tadi kan belum maksimal, jadi membuat peserta didik itu kurang antusias, kurang semangat lagi karena volumenya yang tidak menjangkau di dalam sebuah kelas ya. Jadi mungkin itu bisa menjadi koreksi tadi ya. Dan jadi tadi Bukom juga sudah menjelaskan tentang solusinya, mungkin bisa membahas sendiri tadi itu. Dan juga mungkin kedepannya Bukom bisa menggunakan media yang lain, jadi bervariasi. Jadi anak-anak lebih semangat lagi, tertarik lagi terhadap materi-materi yang Bukom berikan selanjutnya seperti itu. Iya Bu Erna, terima kasih atas koreksinya. Sebagai bahan pembelajaran untuk saya kedepannya melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi siswa gitu. Selanjutnya setelah melaksanakan Bukom sudah menjelaskan kesulitan, saya sudah evaluasi juga. Sekarang mungkin Bukom bisa menjelaskan rencana Bukom selanjutnya apa? Iya benar. Untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, kemudian untuk meningkatkan keaktifan siswa, rencananya itu saya menggunakan media yang bervariasi tadi ya Bu Erna. Ini pembelajarannya kan cenderung di dalam kelas, sedangkan anak-anak itu masanya bermain gitu. Nah kedepannya nanti untuk menyampaikan materi-materi yang lain, saya mungkin mau saya ajak ke luar kelas, saya ajak bermain. Dengan permainan itu mungkin anak-anak lebih bisa menyerap materi yang saya sampaikan, dan tujuan pembelajaran tentunya lebih optimal gitu kan. Dan bisa tercapai semuanya ya. Baik Bukom. Demikian observasi wawancara kita pasca observasi terhadap praktek pembelajaran yang Bukom laksanakan. Cukup sekian Bukom, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Bukom. Ya, sama-sama Bu Erna, selamat siang. Terima kasih Bu Nani ya, karena sudah melakukan dialog pasca observasi dengan satu selaku kelas sejarah sudah dengan bimbing dampingi keluar PBB digitalisasi itu. Untuk selanjutnya Bu Nani setelah Ibu menjalani program ini, apa hal yang Ibu itu paling menarik atau paling Ibu kuasai dari materi-materi yang sudah Ibu pelajari sampai saat ini? Baik Ibu. Mungkin materi yang sangat menarik ya dalam saya mengikuti kegiatan pendidikan calon berguna ini, mungkin pada materi coaching untuk supervisi akademik. Karena apa? Coaching itu merupakan suatu proses percakapan yang memberdayakan. Maka dalam proses coaching tersebut, seorang coach harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang berpeluang pada coaching untuk mengemukakan jawaban-jawaban yang menantang dari dirinya sendiri. Karena pada dasarnya coaching itu sendirilah yang menemukan atau mengetahui masalahnya gitu. Jadi sejalan dengan hal tersebut, dalam proses coaching itu diperlukan keterampilan bertanya dari seorang coach dan dalam rangka menggali dan menuntun coach untuk menemukan solusi dari masalahnya, melaksanakan dan merasakan dampaknya sendiri. Jadi itu merupakan hal yang sangat menarik bagi saya Ibu.
karena mungkin selama ini sebenarnya kita sudah melakukan, Iya, cuma tapi ya belum tahu itu ternyata namanya coaching seperti itu. Jadi itu yang membuat saya materi itu kok sangat menarik ya. Ternyata seorang coach itu ternyata meskipun punya masalah bisa menemukan sendiri jalan keluar dari masalahnya tersebut. Begitu. Bisa menemukan lagi untuk tidak lagi dengan Iya, juga, baik. gitu ya. Oke, jadi yang menurut Ibu kuasai dan menarik dan ini sudah dipraktekkan ya, Iya. semua dalam materi supervisi akademik ya. Iya. Oke. Kemudian selain dari materi yang Anda kuasai, adakah materi yang sekiranya Panjenengan masih bingung, kemudian ingin Panjenengan pelajari di dalam materi apa itu? Ya, baik. Mungkin ya, yang membuat saya ingin mempelajari di dalam itu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, tentang aset itu. Karena ternyata masih banyak aset yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita yang belum kita ketahui. Mungkin ternyata setelah mempelajari materi tentang aset ini tadi, saya bisa menemukan oh ternyata banyak sekali aset di sekolah kita dan bisa kita munculkan dan bisa kita pergunakan untuk kemajuan lembaga kita itu. Jadi seperti yang perlu kita sendiri dalam adalah seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, karena memang kalau kita sebagai pemimpin bisa mengetahui aset-aset sumber daya di sekolah itu sangat bermanfaat sekali dan bisa kita terapkan untuk proses pembelajaran kita tentunya. Mungkin sebenarnya terima kasih banyak dan saya mengapresiasi panjenengan karena hari ini sudah berbagi praktek baik ya, sudah melaksanakan pembelajaran juga mulai dari daring sudah mulai seperti ini sampai saat ini. Semoga nanti kegiatan ini bisa terus berjalan sampai lulus seperti itu dan berhasil yang memuaskan. Oke, berani untuk tidak lanjut yang PI 6 ya. Ini jadi persiapan nanti setelah ini kegiatan PI 5 ini dan nanti sebelum PI 6 tolong nanti Panjenengan menyiapkan untuk di LS itu dibuka ya. Untuk seperti ini teknisnya seperti di PI 3 apalagi untuk menyebarkan mengumpulkan dan mengikuti survei terbalik itu yang 360 derajat itu di kepala sekolah, kemudian 5 rekan sejawat dan juga anak-anak. Untuk limbahnya nanti kalau sudah ada di LS ini bisa dicek dulu. Kemudian di situ nanti juga mengisi evaluasi diri ya, dan juga Panjenengan mengisi refleksi dan umpan balik. Jadi setelah Panjenengan menyebarkan kuesioner tadi, tentunya Panjenengan nanti kan diambil lagi, kemudian Panjenengan lihat apakah umpan balik yang perlu ditingkatkan, yang perlu dibenahi, yang perlu dievaluasi apa, Panjenengan tulis di LS juga di bagian ini. Mungkin kalau sekarang belum muncul ya, nanti bisa dicek sebelum E6 nanti sudah muncul, jadi nanti ditulis di situ evaluasinya. Kemudian nanti setelah itu tugasnya nanti sebelum E6 adalah melakukan diskusi terkait pemetaan aset yang ada di lembaga Panjenengan. Jadi nanti tekniknya seperti diskusi kemarin. Jadi nanti di sebuah forum seperti itu dan ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, ada murid mungkin ya perwakilan seperti itu, ada orang tua mungkin juga bisa, terus ada tokoh setempat, mungkin ada kayak yang biasanya komite seperti itu juga bisa. Dan nanti di diskusi itu kita mendiskusikan pemetaan aset yang ada di luar Panjenengan. Kemudian hasilnya apa nanti ada dokumennya ya, ada dokumen, kemudian foto, video, dan juga mengumpulkan hasilnya dari tadi nanti dikirimkan ke saya. Nah itu dikerjakan sebelum itu. Jadi itu gunanya ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya, sebelum lanjutkan. Sekarang sudah. Dan insya Allah PI 6 itu lebih cepat, jadi tidak seperti biasanya PI 1 misalnya jangkanya. Nanti sampai PI 5 ini mungkin tidak mungkin lanjut PI 6. Memang lokakarnya setelah Sabtu ya, Sabtu lokakarnya setelah itu mungkin 2 minggu lagi lanjut PI 6. Karena memang kita ini sudah mau selesai kegiatan kita yang awal Juli dan sudah selesai, jadi ini memang jaraknya antara PI 5, PI 6, lokakarya 6 itu mepet sekali. Jadi nanti mohon dimaksimalkan waktunya ya agar bisa terlaksana menjadi tugas-tugas menjadi dengan baik dengan baik. Untuk diskusi pemetaan aset nanti didampingi Panjenengan apa? Tidak. Saya hanya dikirim hasilnya saja. Hasilnya saja. Saya untuk lembaga saja. Oke,
mungkin itu hanya terkait hal yang perlu kita siapkan sebelum PI 6 gitu ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan untuk saya kita hari ini, saya rasa sudah cukup. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di hidup kakaknya ya selanjutnya ya. Semoga tiga-tiganya nanti juga sudah bisa kalian kerjakan dan bisa berhasil yang bagus.